Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah semoga dalam keadaan baik ya, bersama orang tua kalian di rumah, tetap belajar di rumah saja. Beserta para pemirsa Lombok TV, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, untuk berkahnya dan bisa berjalan dengan lancar anak-anakku semua beserta orang tua dan para pemirsa Lombok TV dimanapun berada, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa selesai ya. Kita lanjutkan ya anak-anakku. Di mana kegiatan belajar mandiri di rumah ini merupakan program kerjasama antara Kominfo, pemerintah Kota Mataram, Dinas Pendidikan Kota Mataram, serta tentunya bersama dengan Lombok TV. Baiklah anak-anakku semua, beserta orang tua dan pemirsa Lombok TV, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Hamdani, yang keseharian saya mengajar di SDN 2 Cakra Negara. Namun, sebelum kita lanjut pada materi kita pada pagi hari ini, izinkan saya atau Pak Guru ya untuk menegur atau menyapa teman-teman kalian yang sudah tergabung pada aplikasi Zoom ya, anak-anakku semua. Ya, di sini sudah bergabung teman-teman kalian menggunakan aplikasi Zoom ya, anak-anakku semua. Ya, bisa kita sapa dulu teman-temannya. Halo anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Kalau baik, boleh silakan diangkatkan jempolnya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Yang sedang berpuasa hari ini mudah-mudahan diberikan kekuatan sampai dengan waktu berbuka nanti ya. Tetap semangat ya anak-anakku. Mana jempolnya? Dua jempolnya yang di Zoom. Silakan jempolnya dua-duanya. Oke, luar biasa. Tetap semangat ya. Oke, kita lanjutkan saja kepada kegiatan kita hari ini. Selain menyampaikan materi, Pak Guru juga akan memberikan anak-anak kuis ya. Perlu kalian ingat, pada sesi akhir kegiatan kita pada pagi hari ini ada kuis yang berhadiah pulsa sebesar Rp50.000 yang akan dikirimkan langsung ke nomor handphone anak-anakku semua atau orang tua yang sedang mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana anak-anakku, tetap stay at home, belajar terus bersama Lombok TV di sini. Oke, baiklah anak-anakku semua, bagaimana caranya kita mengikuti kuis tersebut? Anak-anakku bisa menyiapkan handphone, laptop, tentunya terhubung dengan jaringan internet ya anak-anakku semua. Nah, sudah anak-anak bisa melihat di layar kaca anak-anakku semua. Atau yang di room Zoom bisa melihat juga bagaimana cara untuk bergabung menggunakan quizizz.com ya. Silahkan anak-anakku, ya bisa dilihat yang mau bergabung sekarang juga boleh ya. Nanti sampai akhir acara ini bisa tetap aktif. Bagaimana cara bergabungnya? Anak-anak bisa mengetik join myquiz.com, kemudian masukkan kode gamenya adalah 106062 ya. Di sini adalah kode gamenya. Jadi anak-anakku bisa melihat di layar kaca. Yang di rumah juga siap-siap ya, walaupun tidak tergabung dalam aplikasi Zoom juga bisa ikut ya. Yang penting handphone dan laptopnya terhubung dengan jaringan internet serta ya kita lanjutkan saja ya untuk lebih memanfaatkan waktu kita pada pagi hari ini. Ya, kita lihat saja anak-anakku di sini, kita amati bersama. Yang di rumah tahu nggak gambar apa ini ya? Kalian tahu nggak ini gambar apa? Oke, yang di room Zoom silakan boleh di chat, yang di rumah boleh menjawab. Pak Guru yakin anak-anakku semua sudah tahu ya ini gambar apa. Yang di rumah silakan boleh dengan semangat, dengan berteriak, ini gambar apa disebutkan ya. Kalau yang di room Zoom silakan di room chatnya anak-anakku bisa menjawab. Ya, benar sekali ya, ada yang mengetik gambar jam, pizza, dan pie susu. Oke, luar biasa ya. Nah, dari gambar yang ketiga ini, kira-kira nih, ada nggak yang tahu materi kita pada pagi hari ini? Pak Guru akan menyampaikan apa? Ya, kita sudah tergabung pada anak-anakku yang di room Zoom. Silakan yang mau menyebutkan materi pada pagi hari ini, boleh anak-anakku bisa chat pada room Zoom. Ya, silakan. Ya, kita lihat yang pertama di sini ada atas nama Siva, ada yang bilang pengukuran sudut, ada yang bilang besar sudut, ada yang bilang pecahan. Ya,
jawaban anak-anak kita simpan dulu ya. Yang di rumah juga tentunya pasti menjawab hampir-hampir sama dengan jawaban teman-teman kalian yang ada di room Zoom ya, anak-anakku semua. Oke, kita lihat selanjutnya ya. Nah, kita tampilkan untuk yang selanjutnya adalah, ya, ternyata jawaban anak-anak benar. Ada yang menjawab pengukuran sudut. Ya, jadi materi kita pada pagi hari ini adalah pengukuran sudut. Menggunakan busur derajat dan mengukur sudut pada jarum jam. Jadi dua hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah pengukuran sudut menggunakan busur derajat dan mengukur sudut pada jarum jam. Perlu anak-anakku ketahui bahwa sudut dapat diartikan sebagai ruang antara dua buah sinar garis yang lurus mempunyai titik pangkal yang sama. Ya, anak-anak bisa melihat di sini ya. Nah, ini ada yang bergerak. Ini adalah sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Ini yang disebut dengan sudut. Kemudian, pengukuran sudut dalam satuan baku merupakan pengukuran sudut yang hasilnya menggunakan satuan derajat ya anak-anakku semua, menggunakan busur derajat. Ya, di sini anak-anakku bisa melihat ya. Nah, mungkin ada adik-adik kalian yang belum tahu apa itu busur derajat karena penonton kita di Lombok TV ini banyak sekali ya dari TK dan lain sebagainya. Pak Guru akan memperkenalkan ya. Ya, ini adalah gambar busur derajat. Pak Guru yakin anak-anakku di rumah mungkin sudah tidak asing lagi dengan gambar busur derajat ini. Namun, pada yang belum mengenal, Pak Guru akan mengenalkan bagian-bagian dari busur derajat ini. Ya, yang pertama busur derajat itu memiliki pusat busur ya yang ditunjukkan langsung pada titik yang berada di bagian paling bawah di sini, di antara garis horizontal dan vertikalnya. Ya, kita lanjut yang kedua adalah garis horizontal. Garis horizontal sudah jelas ya, yang membentang dari kiri ke kanan ini anak-anakku semua. Yang ketiga adalah garis vertikal. Nah, garis vertikal ini biasa juga digunakan untuk menentukan besar sudut dari satu titik sudut atau dari sudut ya. Perlu kalian ketahui juga, nah, busur derajat juga memiliki dua garis yang berlawanan, yakni di bagian dalam lengkungannya dan di bagian luar. Sehingga alat ini berguna untuk mengukur sudut dari dua sisi, yaitu sisi dalam dan sisi luarnya. Yang mana dimaksud? Ya, anak-anakku bisa melihat di sini ya. Oke, nah ini adalah disebut dengan sisi dalam lengkung dari busur derajat, di mana menghitungnya nanti mulai dari sebelah kanan ya anak-anakku, dari 0 sampai dengan 180 derajat. Ini adalah sisi dalam dari busur derajat ya. Kemudian sisi luar lengkung dari busur derajat ya, menghitungnya ini mulai dari kiri sampai dengan kanan ya, dari 0 sampai dengan 180 derajat. Oke, setelah mengetahui bagian-bagian dari busur derajat ini, tentunya anak-anak pasti akan bertanya, bagaimana sih cara mengukur sudut dalam satuan baku dengan busur derajat? Nah, tentunya untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perhatikan materi berikut ini. Ya, yang pertama caranya adalah dengan meletakkan titik pusat pada busur pada titik sudut yang akan diukur. Yang kedua, impitkan garis dasar busur dengan salah satu kaki sudut. Yang ketiga, lihat garis sudut yang lain. Yang keempat, anak-anak akan arahkan angka yang berimpit dengan kaki sudut menunjukkan ukuran sudut. Jadi angka pada busur yang berimpit dengan kaki sudut yang lainnya menunjukkan ukuran sudut. Masih pada bingung ya, kok hanya menjelaskan saja? Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung saja pada contoh soal berikut ini. Nah, ini kita akan mengukur besar sudut dari jam pukul 9 tepat. Jadi gambarnya yang pertama, kemudian yang kedua kita letakkan busur derajatnya. Kita lihat, langkah pertamanya adalah meletakkan pusat busur pada titik sudut yang akan kita ukur. Yang kedua, letakkan garis horizontalnya pada salah satu kaki sudut. Yang ketiga, barulah kita mengetahui besar dari sudut yang akan kita ukur. Jadi, besar sudut yang kita ukur adalah berapa anak-anakku di rumah? Ya, Pak Guru yakin sudah tahu jawabannya. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah 90 derajat. Jadi, salah satunya caranya seperti ini. Untuk lebih jelasnya, Pak Guru akan berikan contoh selanjutnya.
Iya, ini sudah terlihat gambar pizza ya anak-anakku, anggap ini ujian ya, yang puasa bersabar. Ini masih pagi ya, baru selesai sahur kan? Oke, kita lanjut. Yang kedua untuk mengukur pizza ini, kita pertama sama ya langkahnya, meletakkan pusat busur, yang kedua meletakkan garis horizontalnya, yang ketiga barulah kita menentukan garis ukurnya. Kemudian mungkin ada pertanyaan dari anak-anak, kapan sih kita gunakan garis lengkung luar dan garis lengkung dalamnya? Kita lihat sama-sama anak-anak. Nah, karena ini pizza ini banyak, nanti kita bagi-bagi ya setelah berbuka. Oke, ditunggu saja. Iya, nah inilah dia. Jika ingin mengukur sudut yang menghadap sebelah kiri di sini, kita lihat yang ini ya. Nah, ini yang akan kita ukur. Maka yang digunakan adalah sisi luar lengkung dari busur derajat ini. Berapa kira-kira besar anak-anakku? Besar sudut yang ingin besar sudutnya di sini, mungkin yang di rumah boleh menjawab, atau yang di room Zoom silahkan di chat dulu. Di chat dulu, berapa ya kira-kira besar sudutnya? Oke. Ya, di room Zoom silahkan boleh di chat, kira-kira berapa ya besar sudutnya? Oke. Iya. Ya, ada yang menjawab 45. Oke, ya. Benar sekali ya, kita lihat ya. Nah, benar sekali jawabannya adalah 45 derajat. Luar biasa, Pak Guru yakin anak-anak yang di rumah juga tidak mau kalah tentunya. Luar biasa ya, pasti anak-anak di rumah juga menjawab 45. Mungkin yang belum tahu, Pak Guru akan menjelaskan sedikit. Dari mana dapat angka 45? Sedangkan di busur derajat tidak ada angka 45 ya anak-anakku ya. Kita lihat, di sini ada angka 40 dan 50. Di antara 40 dan 50, maka karena berada pada posisi di tengah-tengah, maka besar sudutnya adalah 45 derajatnya. Ini yang akan kita ukur. Ini menggunakan sisi luar lengkung. Yang kedua, kalau yang bagian sisi dalam, boleh juga digunakan untuk mengukur yang ini ya, sisi dalam dari busur derajat. Nah, sama ya. Jadi, ternyata pizza yang kalian makan sehari-hari itu besar sudutnya, potongannya adalah 45 derajat. Kalau dia dibagi seperti ini ya anak-anakku ya. Nah, itu ilustrasi saja. Bisa jadi berbeda karena beda ukuran, beda nanti ukuran sudutnya. Oke ya, kita lanjut ya anak-anakku semua. Oke, dari contoh soal di sini, silakan. Yang mau menjawab di rumah, besar sudut di sini boleh, yang di room chat kalau sudah tahu jawabannya silakan di chat ya. Berapakah besar sudut dari PQR dan KLM? Silakan. Yang di room Zoom, silakan boleh. Ada yang menjawab 4, ada yang menjawab 45 derajat. Ya, luar biasa kita lihat. Yang untuk PQR berapa, yang ada yang KLM berapa, silahkan. Mungkin ada yang sudah chat di room Zoom atau yang di rumah. Yang di room Zoom sepertinya masih jawaban yang tadi ya. Silakan yang di room Zoom bisa di chat. Ada yang menjawab 105. Ada yang masih menjawab 45, ada yang bilang 105. Di rumah boleh juga ikut menjawab ya. Baru kita cek sama-sama jawabannya sudah benar apa tidak ya anak-anakku. Ya, ada yang bilang 100 PQR 120 atas nama M. Rizky. Ada yang jawab 120 atas nama Jaskia. Yang ketiga ada Sipa. Menjawab 60 derajat dan 120 derajat. Kita lihat anak-anakku di rumah juga boleh menjawab ya. Kita lihat sama-sama berapakah besarnya. Yang pertama adalah 120 derajat. Yang ketiga adalah 70. Yang kedua adalah 70 derajat. Jadi tepuk tangan untuk kita semua ya. Pak Guru sangat apresiasi anak-anakku luar biasa ya. Kita lanjutkan saja untuk penjelasan Pak Guru pada pagi hari ini. Ya, perhatikan ya anak-anakku semua, satu lingkaran penuh itu ternyata besar sudutnya adalah 360 derajat. Kemudian kita lihat, untuk menghitung besar sudut pada pukul 1, itu kita bisa melihat ya anak-anakku semua, di sini kita lihat ada 360 derajat dibagi 12 sama dengan 30. Mungkin ada yang bertanya, dari mana dapat 12? Ya, besar sudut satu lingkaran 360 derajat dibagi dengan jumlah jam, besarnya banyaknya adalah 12, sehingga dibagi 12, jadi jawabannya 1 jam itu adalah 30 derajat. Ya, yang di sini 1 jam 30 derajat
Jika masuk ke jam kedua, maka tinggal ditambah 30 derajat, jadi besar sudutnya 60 derajat. Oke ya, kita langsung saja pada contoh soal ya. Ya, baiklah anak-anakku semua, kita lihat contoh soal untuk menentukan contoh soal sudut terkecil. Ya, di sini untuk sudut terkecilnya tinggal 30 ditambah 30, maka jawabannya adalah 60 derajat. Ya, luar biasa anak-anakku di rumah langsung menjawab. Yang di room Zoom juga boleh menjawab ya. Ya, yang ini kira-kira berapa nih? Ayo silahkan Pak Guru kasih waktu 5 detik untuk yang di rumah menjawab. 1, yang di room Zoom juga boleh. 2, 3, 4, 5. Ada yang menjawab 120, ada yang menjawab 60. Kita lihat anak-anakku di rumah juga pasti jawabannya bervariasi juga. Kita lihat anak-anakku semua, berapakah jawabannya? Iya, yang menjawab 90 derajat itu yang benar ya. Nah, jangan langsung tiba-tiba anak-anak mengalihkan 4 dikali 3 langsung 120. Jangan ya anak-anakku. Kita lihat jarum pendek dan jarum panjangnya ini ya. 1, 2, 3. 3 dikali 30 hasilnya sama dengan 90 derajat. Oke. Nah, yang ini karena terlihat agak sulit, Pak Guru akan memberikan hadiah secara pribadi pada anak-anak ini ya. Pak Guru akan berikan pulsa sebesar 10.000 kepada anak-anak nanti ya. Yang bisa menjawab di room Zoom, silakan raise hand-nya anak-anakku ya. Raise hand yang bisa menjawab disertakan dengan alasannya. Silakan yang bisa menjawab, raise hand, silakan yang raise hand. Ya, yang raise hand di situ Pak Guru lihat ada Barik ya, Pak Guru minta Barik. Boleh Barik diaktifkan mic-nya untuk menjawab. Silakan Barik untuk menjawab berapakah besar sudut ini ya. Dan alasannya, silakan Barik. Kurang besar suaranya Barik? Berapa Barik? Jawabannya berapa? Terus 30. Ya, bisa diulangi 30 derajat tambah 15 derajat sama dengan 45 derajat. Ya, coba kita lihat ya alasannya Barik benar apa salah. Kalau benar, nanti jangan lupa chat Pak Guru melalui guru kelasnya, nanti sehingga Pak Guru kirimkan pulsanya. Kita lihat. Iya, benar sekali. Kasih tepuk tangan. Yang di room Zoom boleh tepuk tangan semuanya untuk Barik ya. Nanti Barik di chat gurunya, kasih nomor handphone kakak atau orang tuanya atau Barik sendiri. Nanti Pak Guru akan isikan pulsa sebesar cukup 10.000 saja ya anak-anakku. Ya, kita lanjut lagi ya. Makanya perhatikan. Nanti siapa tahu ada pulsa yang kedua lagi dari Pak Guru ya. Oke, kita lihat. Nah, ini contoh soal sudut terbesar ya anak-anakku. Kalau tadi sudut terkecil, sekarang yang terbesar, kebalikan atau sebaliknya. Jadi untuk menghitung sudut terbesar, kita tinggal menghitung luarnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 dikali 30 derajat sama dengan besar sudut terluar dari pukul 4 adalah 240 derajat. Atau sudut terbesar dari pukul 4 adalah 240 derajat. Oke, anak-anakku di rumah juga boleh menjawab. Pak Guru kasih kalau yang ini waktunya 10 detik untuk menjawab kira-kira berapa besar sudut terbesar dari soal yang kedua ini. Pak Guru hitung mundur ya. 10, 9, 8. Yang di room chat silakan juga, yang di Zoom silakan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang menjawab 90, ada yang menjawab 60, ada yang menjawab 270. Yang di rumah juga pasti menjawabnya ada yang benar, ada juga yang bervariasi. Kita lihat ya anak-anakku, berapakah jawabannya? Iya, yang benar adalah 270 derajat. Tinggal anak-anak bisa menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. 9 dikali 30 derajat, maka hasilnya adalah 280 derajat. Oke.
Nah, ini Pak Guru akan bagikan hadiah pulsa ya, karena ini merupakan sesi terakhir untuk SD. Pak Guru bagi-bagi pulsa hari ini. Untuk yang di room Zoom, silakan raise hand buruan, silakan dijawab. Anak-anakku yang di room Zoom, silakan dijawab. Yang bisa menjawab secara raise hand saja. Ya, kemudian berikan jawaban beserta alasannya. Kalau yang sudah tidak boleh menjawab lagi ya. Oke, Pak Guru lihat di sini yang putri, yang solehah, ada Siva. Yang raise hand boleh diaktifkan mic-nya, Siva, untuk menjawab. Berapakah jawabannya? 225. Kenapa bisa 225, Siva? Karena 1 jam 30 derajat. 30 derajat dikali 7 sama dengan 210 ditambah setengah jam sama dengan 15 derajat. Jadi hasilnya 225 derajat. Ya, kita lihat ya, benarkah jawaban Siva? Kita lihat ya anak-anakku. Ya, luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Siva, tepuk masyarakat. Oke. Baiklah anak-anakku semua. Nah, ini adalah penjelasan Pak Guru pada pagi hari ini. Kita lanjut pada sesi yang ditunggu-tunggu. Sebelum ini adalah kuis. Kalau tadi hadiahnya hanya 10.000, nanti sebentar lagi hadiahnya adalah Rp50.000 ya, pulsa sebesar Rp50.000 yang akan dikirim langsung pada akhir sesi. Ya, sebelum kita masuk pada kuis, kita break dulu ya anak-anakku. Oke, kita langsung saja ya pada kuisnya. Ya, di sini untuk link PR-nya anak-anakku bisa buka gg.gg/Lombok TV PR. Untuk PR-nya nanti kalian bisa foto masing-masing soalnya sehingga bisa dikumpulkan. Oke ya, kita lanjut saja pada kuisnya. Silakan anak-anakku bisa bergabung pada joinmyquiz.com ya. Melalui PIN 106062 atau 106062. Silakan ya. Ya, silakan, ini sudah yang bergabung ada 33 orang. Silakan yang masih belum bergabung, Pak Guru kasih waktu 10 detik lagi ya. 10 detik lagi. Oke. Ya, sambil menunggu anak-anakku semua, sambil mengingat pembelajaran kalian, itu ingat 1 jam itu besar sudutnya adalah 30 derajat. Jadi dari mana mendapatkan 30 derajat? Anak-anakku bisa menghitung dari 12 jam, 360 derajat dibagi 12 sama dengan 30 derajat. Oke ya? Ya, sudah tergabung bersama kita ada 75 peserta, 73 peserta. Oke. Ya, 74, kita masih menunggu. Ya, silakan. Ya, kita hitung dari 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Kita bisa mulai ya. Silakan anak-anakku. Bisa menjawab. Yang sudah bisa menjawab, silakan anak-anak bisa menjawab ya. Ya, pada posisi pertama ada Adam Melki. Posisi kedua ada Hugo, SDN 2 Cakra Negara. Di posisi kelima ada Igede, SPD di SD di Ponorogo. Ada Abid Abian Safi dari SDN 2 Cakra Negara. Ya, posisi pertama ada Made dari SDN 2 Cakra Negara. Masih terus bergantian ada Pasya. Terus bergantian lagi ada Jeremy S.
Ada Adiba Mulia dari SDN 2 Cakra Negara. Masih posisi teratas ada Made ya. Disusul posisi ketiga ada Fadila Radia. Ada Fasya. Ya. Posisi kedua ada M Rizky H. Ada Adiba kembali ke posisi pertama. Ya, seru sekali ya anak-anakku. Luar biasa. M Rizky, ada Hugo dari SDN 2 Cakra Negara, ada M Rizky H masih di posisi pertama. Nadia, masih ada Nadia. Ayo semangat, hati-hati, jangan terburu-buru, teliti ya. Waktu kita masih ada, sekitar kurang lebih 1 menit lagi. Ya silakan anak-anakku terus, semangat lagi. Ada M Rizky masih di posisi pertama. Disusul oleh Adiba M dari SDN 2 Cakra Negara. Ada Nadia Reva dari SD 2 CKR. Ada Hugo. Ya, posisi pertama sekarang sudah berubah lagi menjadi Adiba M dari SDN 2 Cakra Negara. Ya, kita hitung mundur dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita akhiri gamenya. Siapakah pemenang kita pada pagi hari ini? Oke, kita masih menunggu. Oke, sambil menunggu anak-anak bisa tetap ingat belajar di rumah. Kita lihat siapakah pada posisi. Ya, Hugo dari SDN 2 Cakra Negara. Terima kasih ya anak-anakku yang belum juara, jangan patah hati atau tetap semangat belajar di rumah. Ya, untuk hari ini kegiatan kita Pak Guru rasa sudah cukup. Alhamdulillah. Pada sesi kali ini adalah sesi penutupan dari sesi SD MI Sederajat ya, belajar di rumah. Saya atas nama mewakili guru-guru SD memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada anak-anakku, orang tua, beserta pemirsa Lombok TV yang berada di rumah yang terus setia menyaksikan Lombok TV. Pak Guru memohon maaf beserta teman-teman di sini, rekan-rekan semuanya atas nama guru-guru SD yang bekerja atau melakukan pembelajaran secara langsung. Pak Guru sekali lagi memohon maaf. Minal aidin wal faizin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Saudara-saudara kita yang wafat adalah atas kehendak Sang Pencipta. Kita harus peduli dan tidak boleh menyia-nyiakan mereka. Beri kemudahan kepada mereka untuk dimakamkan di tempat yang telah disiapkan. Kewajiban kita umat beragama untuk membantu dan mempermudah proses pemakaman sesuai protokol kesehatan. Bersatu melawan COVID-19.